ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Pesantren Kilat MTS Ar-Rahman 2021. Kokohkan hati dengan akidah, taklukkan dunia dengan akhlakul karimah, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Krismayanti, guru di MTS Ar-Rahman. Pada kegiatan kali ini kita akan ada penyampaian materi dari Bapak Muhammad Zainal Mutakin SPDI dengan tema Ramadan dapat menghilangkan penyakit hati. Nah, sebelum memasuki acara inti, mari kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Fauzan. Kepada Bapak Fauzan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Tanuna fi kulli amin marrah aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'din hayarakum min ahadi thumma syarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapat rahmat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainal Mutakin SPDI mengenai Ramadan dapat menghilangkan penyakit hati. Kepada Bapak Zainal, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Bapak Ibu guru yang terhormat, anak-anakku siswa Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tak terasa saat ini kita sedang dalam penantian akan masuknya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah anugerah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan suci Ramadan adalah kebaikan dan kebaikan serta kebaikan. Jadi tidak ada hal lain kecuali kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak sampaikan dua hal tadi, bahwa Ramadan adalah anugerah dan kebaikan. Ramadan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena meskipun puasa pernah diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, tetapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW ada kewajiban puasa itu di bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, anugerahnya adalah menggiring, membawa manusia, makhluk Allah yang beriman untuk senantiasa taat kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari sifatnya sebagai manusia. Dalam bahasa Arab disebut insan. Wa ma sumiya bil insan illa linusyaihi. Tidak semata dikatakan manusia itu insan karena manusia itu selalu lupa. Kalimat nusyan yang akar kata daripada insan adalah artinya lupa. Manusia terkadang lupa akan dirinya, bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan mengetahui jati dirinya. Setelah mengetahui jati dirinya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dengan mengetahui jati diri dan penciptaannya dan yang menciptakannya, maka manusia akan mempunyai rasa sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Maka dengan pengabdian itu adalah merupakan satu kewajiban, merupakan satu hak dari kehidupan manusia untuk pelaksanaan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala macam yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan manusia namanya insan atau lupa, terkadang manusia lupa untuk beribadah kepada Allah. Allah perintahkan untuk sholat, seperti Allah mewajibkan sholat kitaban mawquta, menetapkan kepada hambanya waktu-waktu sholat, dan terkadang lalai. Itu adalah sebuah dosa. Bukan hanya sholat, hati pun tatkala menggeruduk. Misalkan tatkala hati kita ini merasa tidak senang, ya Allah, kenapa saya jadikan engkau seperti ini? Ya Allah, kenapa saya ini selalu dirundung susah. Tidak seperti orang lain yang terlihat dengan selalu bahagia. Maka ini adalah penyakit hati yang tentu termasuk kategori berdosa. Wa in tubdu aw tukhfu yuhasibkum billah. Perbuatan manusia meskipun tersembunyi ataupun terbuka, Allah akan menghisabnya. Maka bermula dari hati.
rasa tidak percaya diri, rasa tidak diberikan keadilan, padahal Allah Maha Adil. Maka dari situlah tumbuh yang namanya iri, dengki, dan kemudian kepada hasud. Maka di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk shaim. Shaim dalam arti kata menahan. Shaim dalam arti kata menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan atau tidak sesuai dengan bulan suci Ramadan. Shaim dalam arti kata menjaga makan dan minum dalam waktu yang ditentukan, menjaga perasaan dan hati untuk senantiasa merasakan hanya kebaikan dan kebaikan, menjaga pula ucapan, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan buat orang lain. Maka itulah diantaranya makna shaim, menahan diri dari kegiatan-kegiatan biologis, menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan orang lain, yang diharapkan ke depan setelah selesainya bulan suci Ramadan akan tercipta hamba Allah yang tazkiyah, hamba Allah yang tersucikan dengan bulan suci Ramadan itu. Maka ada yang disebut nanti Idul Fitri, kembali kepada fitrah, karena fitrah manusia adalah bersih, fitrah manusia adalah suci, fitrah manusia adalah baik. Maka dalam kehidupan manusia terjadi kehidupan yang bisa mengakibatkan perubahan-perubahan. Maka disebut dengan anugerah bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik manusia, mengembalikan jati diri manusia kepada jati diri sesungguhnya, yaitu sebagai hamba Allah yang mengabdi. Iyyakum bil hasad, hati-hati dengan hasad. Seperti kita pula hafal dalam surat Al-Falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini dan inilah yang bisa menumbuhkan berbagai macam penyakit, yaitu dari hasad, merasa tidak sempurna diri, merasa orang lain lebih dari kita, akhirnya kita minder, dan akhirnya ada pemberontakan dari dalam diri kita, sehingga keluarlah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena setan seperti di dalam surat Al-Falaq tadi selalu membisikkan kepada telinga manusia, kepada hati manusia, merangsuk ke dalamnya untuk senantiasa berontak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka mari sambut bulan suci Ramadan dengan bulan yang disebut bulan anugerah, karena bisa mengembalikan jati diri manusia, mengembalikan jati diri manusia sebagai hamba Allah yang fitrah, dengan shaim, berpuasa, menahan dari makan, menahan dari berucap tidak baik. Otomatis dengan menahan dari ucapan-ucapan tidak baik akan muncul kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat-kalimat zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, sungguh dengan berzikir akan menenangkan hati. Maka dengan tenangnya hati
akan menumbuhkan kesehatan. Kesehatan bukan hanya kesehatan batin yang efek sampingnya menjadikan kesehatan lahiriah pula, karena dari batinlah segala sumber keburukan. Maka dengan puasa menghasilkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan hamba Allah akan dikembalikan menjadi hamba Allah yang fitrah, dengan tidak berbuat yang mungkar, seperti Hasan menjaga makanan, minuman untuk kesehatan. Maka dengan 2 poin ini diantaranya akan memunculkan kebaikan. Tatkala kebaikan itu sudah ada pada diri kita sebagai hamba Allah, maka yang terpikir adalah kebaikan. Tatkala mendengar keburukan, kejelekan orang lain, kita takut kalau seandainya bahwa benar-benar yang ada di sekitar kita adalah keburukan-keburukan, maka kita adalah bagian daripada keburukan. Maka terakhir dari Bapak sampaikan sehubungan dengan menggeloraknya, maraknya media sosial yang senang memunculkan berita-berita entah benar ataupun salah, tetapi mendiskreditkan orang lain, bahkan menistakan orang lain. Naudzubillah, jangan sekali-kali mendengar, apalagi men-share-nya, karena dengan mendengar kita takut bahwa keburukan itu akan menimpa diri kita. Naudzubillah. Maka jangan sekali-kali menyebarkan keburukan tentang orang lain, karena kita pun tidak mau tersebar dari keburukan-keburukan kita. Nah, tatkala manusia bisa menjaga keburukan orang lain karena tidak mau keburukan kita pun tersebar, itu lambat laun manusia akan muncul sebagai sosok yang baik, sebagai sosok yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi penghuni surga. Maka Allah mewajibkan perintah-perintah itu bukan karena Allah ingin disembah, tetapi Allah mewajibkan perintah-perintah dan melarang segala apa yang dilarangnya, itu adalah untuk kebaikan manusia semata. Tetapi sekali lagi, namanya manusia adalah insan, mahallul khata' wan nisyan. Maka bersyukurlah dengan perintah Allah yang disebut sholat kita mauquta dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan. Itu adalah mengingatkan kita kepada diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik, tetapi akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah terlakukan oleh kita selama setahun ke belakang, sehingga tatkala manusia bisa melaksanakan puasanya dengan benar, menjaga hati, bukan hanya makanan yang masuk ke dalam diri dan jiwanya, tetapi menjaga semua hal yang bisa menjadikan keburukan pada dirinya, manusia akan terlahir menjadi fitrah. Demikian, jaga hati. Dengan menjaga hati akan terjaga kesehatan. Jangan membuka aib orang lain, apalagi menyebarkannya, karena itu adalah bagian daripada penyakit hati. Tatkala aib atau keburukan orang tersebar, keburukan kita pun akan tersebar. Maka buruklah semua seisi dunia ini. Setidaknya segala sesuatu yang ada di sekitar kita akan menjadi buruk. Tetapi tatkala yang diharapkan dilakukan adalah kebaikan, maka itu akan menjadi kebaikan semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian pun, anak-anakku di rumah, dimanapun berada, senantiasa sehat walafiat, sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Siapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Zainal yang telah menyampaikan materi. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan di bulan suci Ramadan ini.
Mungkin untuk kesimpulan pada hari ini yaitu Ramadan merupakan sarana untuk menahan dari berbagai macam hawa nafsu yang kita miliki sebagai manusia. Selain itu, Bapak juga mengingatkan bahwa kita harus senantiasa menjaga hati kita agar kita juga akan menjaga seluruh raga yang kita miliki. Lalu yang kedua yaitu jangan membuka aib. Barang siapa yang membuka aib, maka dia juga akan dibuka aibnya gitu kan pada suatu hari nanti. Selain itu, pesan-pesan yang harus kita implementasikan itu jangan lupa untuk memperbanyak zikir. Karena apabila kita memperbanyak zikir, maka hati kita akan tentram. Lalu juga puasa ini akan menghasilkan berbagai kebaikan kepada kita yang menjalankannya. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika, Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Mari kita manfaatkan waktu yang baik ini dengan berbagai kegiatan yang produktif walaupun dari rumah. Sampai jumpa di rangkaian pesantren kilat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.